Setiap tahun ajaran baru, di sekolah Berham selalu mengundang tamu khusus yang diharapkan menjadi panutan murid. Kali ini, seorang hakim muda yang cukup sukses datang ke sekolah. Oh, Papa juga hadir sebagai undangan. Hakim muda itu mengajarkan anak-anak untuk belajar dari guru segala guru, yaitu Tuhan Yesus, untuk mendapatkan hidup kekal, yaitu melalui pengorbanan Kristus. Berarti setiap orang harus taat sepenuhnya. Loh, Pak, dalam Alkitab yang Berham baca, Yesus menyuruh jual seluruh harta untuk masuk kerajaan sorga. Yang Berham bingung, berarti siapa beli harta itu akan masuk neraka? Anak-anak, perhatikan apa yang dimaksud pengajaran ini. Halo adik-adik, kita akan berpetualang lagi dan kita akan belajar firman Tuhan lagi. Untuk itu, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti maksud Tuhan dan biarlah kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti anugerah-Mu dan kami hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada seorang pemuda dan orang ini pemuda yang kaya. Tetapi pemuda ini sedang gundah gulana. Kalau pakai bahasa sekarang, pemuda ini sedang galau adik-adik. Mengapa kok pemuda ini galau? Karena dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah aku mempunyai hidup yang kekal? Adik-adik, mungkin kita jadi berpikir, muda, kaya, tetapi bertanya-tanya, apakah dia mempunyai hidup yang kekal? Wah, pasti ini pemuda yang tidak baik, hidupnya kacau. Tidak, adik-adik. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa pemuda ini secara manusia kelihatan sebagai seorang yang saleh karena dia mentaati peraturan-peraturan agamanya. Tetapi walaupun dia kaya, walaupun dia mentaati peraturan-peraturan agamanya, tetap saja hatinya galau. Karena dia tetap bertanya-tanya apakah dia mempunyai hidup yang kekal. Nah, pada waktu itu dia mendengar ada seorang guru yang hebat, yang pengajaran moralnya begitu tinggi, kehidupannya begitu saleh, pengajarannya penuh dengan kuasa, sedang ada di daerahnya. Guru itu bernama Yesus. Maka pemuda ini berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia mencari-cari di manakah Tuhan Yesus berada. Dan setelah ketemu dengan Tuhan Yesus, pemuda ini kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan, Guru? Karena aku ingin mempunyai hidup yang kekal. Adik-adik, kemudian Tuhan Yesus harus menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari pemuda ini. Tetapi Tuhan Yesus juga harus mengkoreksi pikiran yang salah dari pemuda ini. Apakah pikiran yang salah itu? Dan ini seringkali menjadi pikiran kita semua adik-adik bahwa hidup yang kekal itu adalah sebuah upah. Oh, saya sudah melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Oh, saya sudah melakukan amal yang baik. Maka saya berhak mendapatkan hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus mau mengkoreksi itu. Nah, itulah mengapa kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada anak muda ini. Atau berkata kepada anak muda ini, mengapakah engkau bertanya tentang sesuatu yang baik? Hanya ada satu yang baik. Tapi jika engkau ingin mempunyai hidup, maka turutilah segala perintah Allah. Adik-adik, di sini Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan hanya ada satu yang baik. Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan, kalau kamu ingin mempunyai hidup, maka kamu harus mentaati, menuruti segala perintah Allah. Apa maksudnya adik-adik? Tuhan Yesus mau mengkoreksi pikiran anak muda ini bahwa tidak ada satu manusia pun yang sanggup memenuhi syarat
sebagai orang baik sehingga diterima oleh Bapa dan mempunyai hidup yang kekal. Yang kedua, tidak ada usaha manusia pun yang bisa membuat mereka bisa mempunyai hidup yang kekal. Nah, maka Tuhan Yesus mengatakan, turutilah segala perintah Allah. Harusnya kalau pemuda ini mau berpikir, adik-adik, Tuhan sudah jelas mengatakan segala perintah Allah. Tetapi pemuda ini masih bertanya kepada Tuhan Yesus, perintah yang mana, Guru? Aneh bukan, adik-adik? Kalau dikatakan segala perintah Allah, ya perintah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan juga yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Tetapi karena Tuhan Yesus mau mengkoreksi satu persatu hidup dari pemuda ini, maka kemudian Tuhan Yesus berkata kepada pemuda ini, jangan engkau membunuh, jangan engkau mencuri, jangan engkau bersaksi dusta, jangan engkau berzina, hormatilah ayah dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti Tuhan Yesus ini hanya mengatakan sebagian dari 10 perintah yang Musa katakan. Ini hanyalah perintah yang kelima sampai dengan perintah yang ke-10, adik-adik, dengan dasar mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Wah, mendengar jawaban dari Tuhan Yesus ini, pemuda ini merasa, oh aku sudah melakukannya. Maka dia menjawab Tuhan Yesus, Guru, saya sudah mentaatinya, sudah melakukannya, Guru. Apalagi yang kurang, Guru? Adik-adik, di sini kemudian Tuhan Yesus memberikan jawaban yang akan mengkoreksi seluruh hidupnya. Tuhan Yesus menjawab, kalau engkau hendak sempurna, maka jualah semua hartamu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Adik-adik, ketika mendengar jawaban dari Tuhan Yesus ini, maka hati pemuda ini menjadi sangat-sangat sedih. Mengapa, adik-adik? Karena hartanya begitu banyak. Dia harus menjual, oh rumahku harus dijual, oh ladangku harus dijual, oh ternakku harus dijual, semua harus dijual. Aku mempunyai apa? Bagaimana aku hidup? Aku gak peduli orang lain mau seperti apa, tapi aku harus punya. Itu yang menjadi pikirannya, adik-adik. Maka dengan sedih dia pergi dan dia tidak mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Adik-adik, dari sini kita dapat melihat bahwa apa yang telah dia sampaikan kepada Tuhan Yesus, bahwa dia telah mentaati segala perintah yang tadi dikatakan Tuhan Yesus tadi, adalah kebohongan belaka. Sebenarnya hatinya penuh dengan ketamakan, hatinya penuh dengan kesombongan. Dia tidak peduli dengan orang lain. Dia tetap mempertahankan hartanya supaya itu tidak jatuh kepada orang lain. Berarti sebenarnya dia tidak sempurna melakukan hal itu. Tapi ada koreksi yang kedua. Ketika dia tidak mau mentaati perintah Tuhan Yesus, berarti dia tidak mempunyai iman kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah. Itu berarti bahwa yang menjadi Allah dalam hidupnya bukanlah Allah. Yang menjadi tempat bersandar dalam hidupnya bukanlah Allah. Yang menjadi topangan dalam hidupnya adalah bukanlah Allah. Tetapi harta bendanya itu telah menjadi berhala bagi dia. Dan itu yang membuat dia tidak sempurna. Dia tidak bisa mentaati perintah Allah dengan sempurna. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan dalam hal ini, tidak ada orang yang sanggup untuk mentaati segala perintah Allah. Jadi tidak mungkin perbuatan manusia itu menghantarkan manusia untuk mempunyai hidup yang kekal. Itulah tadi mengapa Tuhan Yesus mengatakan, jualah hartamu, semua hartamu, bagilah itu kepada orang miskin. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Ikut Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, itulah yang membuat kita mempunyai hidup yang kekal, mengikut Tuhan Yesus. Dengan sedih, Tuhan Yesus melihat anak muda itu pergi. Maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sungguh sulit seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sungguh-sungguh aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya
masuk dalam kerajaan surga. Wah, perkataan Tuhan Yesus ini membuat gempar semua murid-muridnya, adik-adik. Mengapa? Kalau begitu Tuhan, siapa yang bisa masuk dalam kerajaan surga? Mereka menyimpulkan, wah berarti tidak mungkin orang-orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa jualah semua harta bendamu. Berarti hanya orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa yang bisa masuk ke surga. Apakah itu yang dimaksud dengan Tuhan Yesus, adik-adik? Bukan, adik-adik. Bukan. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah ketika kita mempunyai berhala yang tidak kita lepaskan untuk kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka tidak mungkin kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Adik-adik, ciri dari orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, dia mempunyai kerelaan untuk menyerahkan semua yang dia punya untuk menjadi persembahan yang memperkenan hati Tuhan. Mengapa? Karena dia menyadari bahwa semua yang dia punya adalah milik Tuhan. Adik-adik, apakah kita sudah menjadi milik Tuhan? Kalau kita menjadi milik Tuhan, berarti kita mempunyai kerelaan. Kerelaan untuk mempersembahkan segala yang kita punya. Mempunyai kerelaan untuk mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh dapat mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Sehingga orang-orang lain pun dapat melihat Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat. Dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena kami tidak mampu ya Tuhan untuk memperoleh kerajaan surga. Hanya oleh karena anugerah Tuhan semata, kami boleh memperoleh kerajaan surga. Bahkan seluruh hidup kami pun adalah milik Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kerelaan kepada kami ya Tuhan, supaya kami mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang memperkenan hati Tuhan, sehingga hidup kami dipakai untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, menteraikanlah firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baru saja teman-teman mendengar bahwa seharusnya kehormatan menjadi pahala bagi setiap orang yang mengikuti Yesus, yaitu mereka yang menyerahkan segala sesuatu demi mengikut gurunya. Tepatnya melalui ketaatan. Berarti kita melepaskan kepemilikan atas hak menjadi kaya, menjadi terkenal untuk memasuki kerajaan kekal. Maknanya tidak boleh dengan kekuatan sendiri ya Pak, karena manusia cenderung sombong. Itulah Berham, kita doakan agar tamu di sekolahmu benar-benar diberi anugerah untuk sadar bahwa semua keberhasilannya adalah anugerah. Jangan seorang pun bermegah terhadap kebaikan dan kepandaiannya sendiri. Mari terus bertekun dalam wahyu khusus kita yang besok sampai di pasal 19 Injil Matius ayat ke-27 sampai pasal 20 ayat 16. Semangat!